Oke, kita lanjut. Nah, tadi untuk yang pertanyaan mungkin karena contohnya juga agak rumit ya, langsung kotak gitu kan. Dan tadi saya coba bikinkan garis nih dengan ukuran 45 kali 50 gitu kan. Kayak misalnya mau diubah itu gimana bagusnya, kalau misalnya dari 45 mau jadi 60 gitu kan. Nah, pertama kan kita pilih dulu garisnya. Nah, terus ini ada gridnya, kita tarik ke atas. Ini dia ada muncul nih yang tulisan 8,56, itu maksudnya stretch point-nya mau ditambah berapa. Dari 45 ini mau ditambah berapa gitu kan, bisa ditambah jadi 60, jadi 60 kurang 45 itu 15 kan, jadi tambah 15, jadi dia masuk ke 60 kayak gitu. Kalau misalnya tadi 50 diketik dulu garisnya. Nah, kalau misalnya mau dikurangin kan, kalau ini kan kita geser ke kanan dia bertambah, kita geser ke kiri dulu dia nanti berkurang. Jadi misalnya mau dikurangi jadi 40, garisnya kita klik, kita geser ke samping, masukin angka 10, kita enter, dia jadi 40 gitu. Cuman bagusnya kalau AutoCAD itu kan agak nggak semudah untuk yang perangkat software 3 dimensi gitu ya. Jadi untuk pengaturan ukuran garis, usahakan jangan secara untuk AutoCAD ini istilahnya direncanakan dari awal gitulah istilahnya. Jadi kalau misalnya mau bikin dengan kotak dengan ukuran 50 kali 30 atau misalnya garis bagaimana, ketika kita membuat ininya tuh kotak kita langsung masukin datanya aja. Misalnya 30 tab 50 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketika nanti kira-kira dimasukin ukurannya, lebih mudah gitu. Cuma kalau misalnya itu gitu. Jadi memang ada ketelitian yang harus dijaga untuk penggunaan AutoCAD ini gitu. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ada yang kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang masih mengganjal, nanti kan ini materinya ada batasan materi perharinya gitu ya. Nanti sampai stop, baru kita mungkin secara personal atau gimana gitu ya. Oke. Kita sekarang mau masuk ke perintah, sebentar saya cek dulu, masih jalan. Oke. Kita masuk ke perintah trim dan extend. Oke. Trim dan extend. Jadi kita buat garis begini dan kita buat garis begini. Nah, kalau perintah trim itu gunanya untuk menghapus yang berlebihan gitu ya. Trim. Nah, kalau misalnya tadi kita klik trim, kita enter lagi, trim, enter gitu ya. Terus kita pilih kayak gini nih, garis tengah ini kan ada tulisan kotak lalu ada X atasnya. Kita klik, dia hilang. Gitu. Trim untuk menghapus garis yang tidak diinginkan. Caranya klik trim, enter lagi. Nah, kalau extend gunanya untuk menambah panjang garis sesuai dengan batasannya. Maksudnya gimana? Kayak misalnya ini kan saya ada buat garis nih, tapi dia nggak nyatu ke sini, gitu kan? Kita klik, dia langsung muncul memanjang gitu. Terus kalau misalnya dia udah nggak ada batasan lagi atau batasannya nggak nyatu nih, nggak pas nih. Ini kan garis ini dia nggak benar-benar nyatu panjang gitu kan ya. Kalau kita panjangin,
Bisa nggak di extend? Coba ya. Extend. Kita klik. Extend. Klik. Tuh. Kelihatan ya panjangnya tuh, dia nambah panjangnya. Tuh. Tuh kalau extend. Ini juga. Kalau misalnya ini, garis yang ini, kita mau panjangin sampai atas ini. Kan extendnya masih aktif nih. Kita klik. Kita geser, dia masuk lagi. Kayak gitu. Bentar. Trim enternya 2 kali, extend enternya 2 kali. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke perintah move dan copy ya. Habis ini pertanyaan dulu. Belum ada? Baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaannya secara personal boleh ya. Kalau maksudnya personal, bukan personal pribadi, maksudnya ya gitu. Bah, kamu boleh pribadi nanti boleh. Buat apa? Nah, sekarang kita move sama copy ya. Kalau move, kita klik enter. Dia fungsinya seperti dengan artinya memindahkan. Jadi kita klik objeknya, atau pilih semuanya boleh, enter, terus specify base point, atau langsung diklik aja boleh. Kalau misalnya specify base point, kita pilih poinnya mau di mana. Kalau misalnya mau langsung boleh juga, kita klik, kita geser. Itu namanya move. Oke. Kalau copy, copy, artinya dia menggandakan. Kita pilih objeknya, kita klik, enter, kita klik, dia jadi ada 2 dan bisa lebih. Sebelum kita escape, kalau misalnya kita udahan, kita escape. Seperti itu bedanya move dan copy.